Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji dan umroh adalah dua ibadah yang paling mulia bagi umat Islam. Keduanya tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang membawa umat muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan ini, umat Islam berdoa agar diberi keberkahan, kedamaian, dan tentu saja keselamatan. Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul, bagaimana jika seseorang wafat saat sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah? Bagi sebagian orang, wafat di tanah suci, baik di Mekkah maupun Madinah, merupakan keinginan dan harapannya. Bagi mereka, wafat di sana dianggap sebagai suatu kemuliaan dan keberkahan, bahkan menjadi salah satu cita-cita yang didambakan sepanjang hidup. Namun, bagi sebagian lainnya, ataupun keluarga dari jamaah, mungkin wafat saat melaksanakan ibadah haji atau umroh adalah sesuatu yang tidak diinginkan, karena berharap untuk kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kedua pandangan ini, dan menimbang sebaiknya jenazah dimakamkan di tanah suci atau dimakamkan di tanah air. Wafat di tanah suci, baik di Makkah maupun Madinah, diyakini memiliki banyak keutamaan dalam agama Islam. Keutamaan ini tidak hanya didasarkan pada kedekatan dengan tempat-tempat suci yang penuh berkah, tetapi juga berhubungan dengan harapan akan syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Salah satu hadits yang menguatkan hal ini adalah, tidaklah seorang muslim meninggal di Madinah, melainkan aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Bagi umat Islam yang meyakini hadits ini, wafat di Madinah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan, adalah sebuah anugerah besar sebagai umat yang sangat mencintai Nabi. Mereka berharap untuk mendapatkan kedekatan dengan beliau di akhirat melalui syafaat yang diberikan kepada mereka yang wafat di tanah Madinah. Selain itu, banyak juga yang menginginkan wafat di Makkah, terutama di dekat Masjidil Haram dan Ka'bah. Makkah adalah tempat yang penuh berkah, sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat ibadah haji yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Allah menjadikan Makkah sebagai tanah yang suci, maka janganlah kalian menganggap hal itu sebagai tempat yang biasa." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Wafat di tanah suci ini dianggap sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak umat Islam yang berharap agar bisa wafat dalam keadaan suci di tempat yang penuh berkah seperti tanah suci Makkah atau Madinah. Bahkan, banyak jamaah yang berdoa agar diberikan kemudahan untuk wafat di tanah suci, karena mereka percaya bahwa tempat tersebut memiliki keberkahan yang luar biasa. Wafat di tanah suci berarti kembali kepada Allah dalam keadaan penuh amal ibadah yang telah dilakukan sepanjang hidup, dan mereka berharap agar amal ibadah mereka diterima olehnya. Wafat saat sedang menjalani ibadah haji atau umroh bisa menjadi hal yang mengejutkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Meskipun banyak yang percaya bahwa wafat di tanah suci adalah suatu kemuliaan, tetap saja kematian adalah hal yang sulit untuk diterima, terutama jika itu terjadi secara mendadak. Penting bagi kita sebagai jamaah haji atau umroh ataupun keluarga dari jamaah memahami proses apabila terjadinya wafat saat dalam perjalanan maupun saat melakukan ibadah haji atau umroh. Setelah seorang jamaah haji atau umroh wafat, tim medis atau rumah sakit setempat akan melakukan verifikasi kematian dan memberikan surat keterangan kematian. Jenazah akan dipersiapkan sesuai dengan tata cara Islam, yaitu dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Biasanya,
jenazah dimandikan di rumah sakit atau tempat pemakaman setempat. Keluarga atau pihak agen haji atau umrah juga akan terlibat untuk memastikan proses ini sesuai dengan syariat. Selanjutnya, pihak keluarga atau agen haji atau umroh harus mengurus beberapa dokumen penting yang diperlukan untuk pemulangan jenazah ke Indonesia atau pemakaman di Tanah Suci, seperti fotokopi paspor dan visa jamaah, salinan paspor dan visa keluarga terdekat atau agen haji dan umroh, bukti tempat tinggal dari hotel tempat jamaah meninggal, surat keterangan kematian dari kamar mayat, surat tidak keberatan dari Konsulat Jenderal Indonesia. Nomor perbatasan jamaah diperoleh melalui portal Saudi. Surat pengantar pemakaman, ikamah ID warga negara Saudi yang membantu, surat keterangan catatan kepolisian setempat, pengakuan penerimaan dan deklarasi jenazah dari kamar jenazah. Pihak keluarga atau agen haji dan umroh perlu berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah untuk mendapatkan bantuan dalam pengurusan jenazah dan perizinan yang diperlukan. Setelah seluruh dokumen jenazah diterima dan terverifikasi oleh pihak kepolisian atau imigrasi Arab Saudi dan petugas dari Kementerian Haji Arab Saudi, maka jenazah akan disolatkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tergantung di mananya lokasi wafat dari jamaah tersebut. Jenazah diberi nomor sehingga anggota keluarga dapat dengan cepat mengenali jenazah. Jenazah disemayamkan di kereta dan diangkut bersama anggota keluarga dan tim panitia haji dan umroh ke tempat pemakaman. Berikut adalah beberapa tempat pemakaman yang ada di Mekah dan Madinah yang umumnya digunakan untuk pemakaman jenazah jamaah haji dan umrah yang wafat. Jannat Al-Mu'alla, yang merupakan salah satu pemakaman tertua di Mekah, yang merupakan tempat pemakaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, anggota keluarga Nabi, dan beberapa tokoh penting lainnya. Banyak jamaah haji yang meninggal selama perjalanan haji atau umrah dimakamkan di sini. Karena kapasitas di Jannatul Al-Mu'alla terbatas, maka jamaah haji atau umroh yang wafat biasanya dimakamkan di tempat lainnya seperti di Maqbarah Al-Shoraya. Maqbarah Al-Shoraya, pemakaman ini digunakan sebagai tempat pemakaman bagi jamaah yang meninggal selama musim haji atau umrah. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota Mekkah dan lebih banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk pemakaman jamaah haji. Bagi jamaah haji dan umroh yang wafat di Madinah, biasanya dimakamkan di Jannat Al-Baqi. Jannat Al-Baqi merupakan salah satu pemakaman paling terkenal di Madinah, yang merupakan tempat pemakaman para sahabat Nabi, anggota keluarga Nabi, dan beberapa tokoh besar dalam sejarah Islam. Pemakaman ini terletak di dekat Masjid Nabawi. Banyak jamaah haji yang meninggal di Madinah atau dalam perjalanan ke Madinah juga dimakamkan di sini. Seluruh prosesi pemakaman begitu rapi dan terkoordinir, selesai dengan cepat dalam waktu sekitar 30 menit. Petugas pemakaman memberikan waktu terbatas bagi keluarga maupun tim agen haji dan umroh untuk tetap berada di makam sebelum mengantarkan keluar. Disarankan untuk menyimpan lokasi makam di Google Maps untuk anggota keluarga lainnya yang berkunjung. Dan bagaimana jika jenazah hendak dibawa keluarga pulang untuk dimakamkan di Indonesia? Berikut ini penjelasannya. Setelah pemulasaraan selesai, jenazah akan dibawa ke bandara untuk diterbangkan ke Indonesia. Panitia haji dan umroh beserta pihak maskapai berkoordinasi untuk penggunaan layanan pengangkutan jenazah dengan prosedur yang aman dan sesuai dengan standar internasional. Pihak maskapai akan mengatur transportasi jenazah dari Bandara Mekkah atau Jeddah ke Indonesia. Di bandara, pihak maskapai akan mempersiapkan segala sesuatu
untuk memastikan jenazah sampai dengan aman. Prosedur pembawaan jenazah jamaah haji atau umroh ini cukup panjang. Membutuhkan izin dari pemerintah Arab Saudi, termasuk otoritas rumah sakit, kepolisian, dan gubernur Mekkah. Proses administratif yang panjang dan kompleks. Biaya pemulangan jenazah melalui jalur udara yang sangat tinggi. Biaya pemulangan jenazah ini biasanya ditanggung oleh keluarga. Namun, ada beberapa perusahaan asuransi perjalanan haji atau umroh juga menawarkan perlindungan asuransi jiwa yang mencakup biaya pemulangan jenazah dengan premi yang cukup tinggi yang tentunya akan dibebankan kepada jamaah. Biaya pemulangan jenazah melalui jalur udara sangat tinggi mencakup peti jenazah standar internasional, pengurusan dokumen seperti Medical Certificate of Causes of Death (MCCD), izin ekspor, dan sertifikasi pembalseman, biaya pengiriman udara, dan karantina, yang diperkirakan berkisar 10.000 sampai dengan 20.000 US dollar atau sekitar 145 juta rupiah sampai dengan 290 juta rupiah. Dilansir dari beberapa sumber, hingga saat ini, hanya ada satu kasus jenazah jamaah haji Indonesia yang dipulangkan ke tanah air, yaitu Bung Tomo. Prosesnya memakan waktu 8 bulan dan melibatkan lobi intensif dengan otoritas Arab Saudi. Memilih untuk dimakamkan di Tanah Suci adalah pilihan yang lebih praktis dan penuh berkah, mengingat biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih sederhana. Namun, jika keluarga menginginkan jenazah dipulangkan ke Indonesia, perlu dipertimbangkan kesiapan finansial dan kesiapan menghadapi proses administratif yang panjang. Kedua pilihan ini memiliki nilai spiritual yang tinggi, tergantung pada niat dan harapan keluarga. Ada setidaknya 4 hak yang bakal diterima saat jamaah haji wafat. Yang pertama, pemulasaraan jenazah jamaah haji Indonesia di Arab Saudi akan menerima layanan pengurusan yang meliputi dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan secara gratis. Pengurusan jenazah di Arab Saudi dilakukan sepenuhnya oleh Markas Kepengetahuan PPIH Arab Saudi. Layanan badal haji diberikan kepada jamaah asal Indonesia dengan ketentuan apabila jamaah meninggal di embarkasi atau di perjalanan menuju Tanah Suci, atau jamaah meninggal di Tanah Suci sebelum wukuf, atau jamaah sakit parah yang tidak bisa disafari wukufkan, atau jamaah mengalami gangguan jiwa. Selain gratis, layanan badal haji ini juga menyediakan sertifikat untuk jamaah yang dibadalkan. Sejak masuk asrama embarkasi haji sampai pulang kembali ke debarkasi haji, jamaah mendapat jaminan perlindungan, baik asuransi jiwa ataupun kecelakaan, dengan ketentuan. Jamaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji BPIH per embarkasi. Jamaah wafat karena kecelakaan diberikan 2 kali BPIH per embarkasi. Jamaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi antara 2,5% sampai dengan 100% BPIH per embarkasi. Keluarga jamaah haji yang wafat tidak perlu khawatir terkait barang-barang almarhum di Tanah Suci. BPIH akan mengembalikan barang tersebut di tanah air kepada ahli waris secara utuh. Demikian pemaparan ini kami bagikan berdasarkan pengalaman yang sangat berharga, khususnya bagi saya, saat ibunda tercinta wafat di Tanah Suci tahun 2023, serta berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Semoga bermanfaat untuk menjadi bekal pemahaman kita sebagai jamaah atau keluarga dari calon jamaah haji atau umroh, dimanapun tempat dan waktu kematian kita. Yang paling utama adalah berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal ibadah yang tulus dan ikhlas, serta berharap agar kita semua bisa mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya Robbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك